Selamat pagi semuanya, saya Venesia Wijaksana. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas topik Artificial Neural Network, Multilayer Perceptron, dan Convolution Neural Network. Ini saya membahas untuk ulangan tengah semester dengan mata kuliah Deep Learning. Jadi sebelum presentasi ini, saya sudah membuat makalah mengenai 3 topik ini. Jadi ini ada beberapa inti. Artificial Neural Network itu adalah sebuah model komputasi yang meniru cara kerja otak manusia. Atau Artificial Neural Network, bahasa Indonesianya jaringan saraf tiruan. Pada intinya ada beberapa bidang yang pengaplikasian Artificial Neural Network ini. Saya ada 4 bidang yang saya ambil. Pertama adalah pengolahan gambar dan video. ANN digunakan untuk pengenalan wajah, deteksi objek dengan gambar. Ini contohnya kayak di handphone kita, yang kalau untuk membuka lock screen sudah menggunakan deteksi wajah. Lalu yang pada bidang kedua, pemrosesan bahasa alami, natural language processing. Jadi ANN ini digunakan untuk penerjemah bahasa, analisis sentimen, dan pengenalan suara. Nah, contohnya kayak kita dalam penggunaan Siri atau asisten virtual lainnya. Kalau ada prediksi dan analisa data. Pada bidang ini, ANN digunakan untuk membuat prediksi berdasarkan data historis, seperti dalam perdagangan saham, analisa risiko, dan perkiraan cuaca. Pada bidang otonom, ANN digunakan menjadi komponen penting dalam sistem pengundian otomatis, memungkinkan kendaraan untuk menginterpretasi lingkungan mereka dan membuat keputusan pengemudi kayak yang digunakan pada Tesla yang untuk mengemudi otomatis. Lalu kita akan bahas mengenai multilayer perceptron. Jadi multilayer perceptron ini adalah salah satu jenis jaringan saraf tiruan yang paling mendasar dan penting dalam bidang deep learning. Di sini ada 3 lapisan neuron, yaitu lapisan input atau itu lapisan resmi dan lapisan output. Kegunaan dari multilayer perceptron ini ada dalam klasifikasi. MLP sering digunakan untuk mengklasifikasi data ke dalam kategori tertentu. Misalnya dalam pengenalan tulisan tangan, MLP juga dapat dilatih untuk mengenai angka-angka yang tulis tangan dan klasifikasinya ke dalam digit yang benar. Lalu dalam regresi, MLP juga bisa digunakan untuk tugas regresi. Contohnya termasuk perkiraan harga rumah, berdasarkan fitur-fitur tertentu seperti lokasi, ukuran, dan kondisi rumah. Lalu untuk pengenalan pola, MLP sangat berguna dalam pengenalan pola seperti deteksi penipuan, analisa sentimen, dan pengenalan wajah. Lalu kegunaan pada prediksi, MLP juga bisa digunakan untuk membuat prediksi berdasarkan data historis seperti dalam prediksi cuaca, pasar saham, dan tren bisnis. Lalu pembahasan terakhir mengenai convolution neural network. Di sini merupakan tipe jaringan saraf tiruan yang terinspirasi dari cara kerja otak manusia, khususnya dalam pengolahan citra visual. Lapisan utama ada 4. Lapisan konvolusi itu lapisan untuk filter yang mendeteksi fitur seperti tepi, sudut, tekstur gambar. Lalu ada lapisan polling, ini fungsi untuk mengurangi dimensi spasial dari data yang membantu mengurangi jumlah parameter komputasi dalam jaringan. Ada lapisan ReLU, fungsi aktivasi ini diterapkan setelah lapisan konvolusi untuk memperkenalkan non-linearitas ke dalam model. Lalu ada lapisan fully connected. Lapisan ini menghubungkan semua neuron dari satu lapisan ke semua neuron di lapisan berikutnya. Ini dengan saraf feed forward rasional dan digunakan untuk kasus akhir. Sekian dari penjelasan saya mengenai ketiga topik tersebut. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam berbicara.